Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Yastrib, begitu sampai Rasulullah berubah nama Yastrib jadi Madinah, artinya kota Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Diinformasikan Rasulullah akan hijrah, dikawani oleh Abu Bakar As-Siddiq, dipandu oleh salah seorang kafir musyrik namanya Abdullah bin Uraikid, seorang kafir. Petunjuk jalan mereka untuk selamat sampai ke Madinah bukan orang muslim, seorang kafir musyrik namanya Abdullah bin Uraikid. Dikabarkan 3 orang akan sampai dalam perjalanan waktunya 14 hari. Tapi hari terakhir ketika masyarakat muslim Madinah ikut orang Yahudi, ikut orang Nasrani, ikut orang Majusi, takjub mereka karena semua orang Islam di Madinah tumpah ruah ke Al-Harrah, perbatasan antara Madinah dengan Mekah, ikut Yahudi, ikut Majusi, ikut Nasrani. Siapa sebenarnya yang mereka nantikan? Kenapa semuanya orang Islam Madinah tuh tumpah ruah ke Al-Harrah? Datang mereka di hari terakhir yang seharusnya sampai, ketika terik matahari sudah menempa kulit tubuh tak tertahankan, mereka semua umat Islam bersender ke dinding-dinding rumah. Ini dinding atau tidak? Oh, untunglah jangan tak kusenderkan. Kalau tidak jatuh aku ketawa lah kamu dah pasti nih. Gue pikir tadi dinding. Untunglah diselamatkan si Husain bayaku ya. Husain juga lah ya. Husain juga yang tampannya nah, Husain. Tak lagi kadayah yang tanah. Menyandar. Karena rumahnya orang Arab tak seperti rumah kita. Rumah-rumahnya orang Arab tempo dulu persis seperti Ka'bah, tak ada susuran atapnya. Jadi karena teriknya matahari menjelang asar tak tahan lagi. Padang pasir tak ada pohon mangga, tak ada pohon rambutan, tak ada pohon kelapa. Bersandar mereka di dinding-dinding rumah untuk menghindari teriknya panas matahari. Luar biasanya Pak, luar biasanya ibundaku yang tercinta. Ketika masyarakat muslim sudah mulai lemah semangatnya, ada satu orang Yahudi naik ke atas loteng lantai 2, naik dia ke atas. Padahal orang semua sudah kepanasan, dia tidak, saking penasarannya naik dia ke atas. Tengoknya ke kejauhan, dia lihat hanya fata morgana. Kalau kita berdiri di terik matahari, kita melihat seperti ada air yang naik ke atas. Tengoknya tak ada orang yang datang. Lama dia melihat tak ada orang yang datang. Memang mungkin hoak itu informasi itu. Dari dulu sudah ada rupanya hoak. Apalagi musim hujan, pakai imam. Hoak, 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 hoak sampai tengah malam itu kata waktu ngopon. Ada imamnya. Jadi hoak di negeri ini Pak ada imamnya. Itu filosofi kata itu. Begitu dia sudah mulai turun, langkah kaki sudah mulai turun ke bawah, hatinya berkata, coba lihat untuk yang terakhir kalinya. Ditengoknya dari bayang-bayang fata morgana ada 3 bayangan yang mendekat. Dia laga dengan informasi yang dia dapatkan. Muhammad itu ditemani oleh 2 orang. Maka dia pikirkan, oh entah ini yang dibilang umat Islam itu betul tidak ini ya orang ya atau tidak ya. Diperhatikannya Pak. Begitu tak lama dia lihatlah 3 orang mendekat dengan baju putih, berjubah putih. Belum jelas lagi nampaknya wajah Rasulullah karena dia pun tak kenal dengan Rasulullah. Lalu kemudian dia menjerit, wahai orang Arab, wahai orang Islam Madinah, ini penghulu kalian telah datang, Nabi kalian datang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah semua anak-anak gadis muslim. Hei kalian anak gadis, kau baca sejarah ini anandaku supaya kau tak ketinggalan daripada orang Yahudi. Orang Yahudi paling iri kepada Rasulullah. Kenapa mereka iri? Karena Nabi terakhir bukan dari keturunan mereka. Orang Yahudi itu lahir dari Ishak. Ishak punya ayah Ibrahim. Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah yang digelar dengan Israel. Israel lahir dari Ishak, Ismail. Nabi Muhammad nanti nasabnya sampai ke Nabi Ismail. Orang Yahudi paling iri dengki dengan Nabi Muhammad. Tapi pada saat itu orang Yahudi adalah orang pertama yang melihat Rasulullah hadir. Muhammad telah datang, wahai orang Islam, Muslim Madinah, Nabi kalian telah hadir. Berdiri semua anak gadis orang Islam, berjejer di pinggir jalan, lalu kemudian melantunkan syair-syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina
marhaban ya nurul aini, selamat datang, hati kami lapang menerima engkau wahai cahaya mata. Maka disitulah dikisahkan kita membacakan marhaban dan berzanje. Kenapa pakai bunga rampai? Kedatangan Rasulullah ke Yathrib membawa semerbak wangi dari busuknya kejahiliahan, mengagungkan Tuhan yang lain selain Allah. Maka semua orang berdiri. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang Islam yang tak berdiri ketika marhaban dikumandangkan, padahal dulu orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi berdiri, padahal mereka adalah memusuhi Rasulullah. Maka berdirilah selagi mampu. Sebelum engkau tak mampu, kau akan rindu untuk berdiri ketika marhaban dikumandangkan.